Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Widar. Ketemu lagi bersama saya Ayu di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nah, pertemuan kali ini ialah kita akan melanjutkan dari pertemuan sebelumnya, yaitu kita akan membahas kelanjutan dari e-commerce dan e-business part yang kedua. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bedanya antara B2B dan B2C. Nah, mulai dari sisi pelanggan, targetnya itu sangat jelas, promosinya dilakukan juga secara kontinu atau secara terus-menerus. Terus kemudian barang dagangannya dilengkapi dengan gambar dan ada penjelasannya, pelayanannya menjawab pertanyaan dan memberikan solusi dari pertanyaan yang diajukan oleh customer. Proses transaksinya, mekanisme pembayaran tidak berbelit-belit dan pengiriman produk itu digunakan dengan metode yang tercepat. Analisis pemasarannya yaitu transaksi dicatat, kemudian dianalisis dan penampilan situs webnya menarik dan tidak membingungkan. Hal yang harus diperhatikan pada B2C adalah pelanggannya itu harus mempunyai target yang jelas. Kemudian promosi dilakukan dengan secara kontinu dan terus-menerus. Barang dagangannya dilengkapi gambar dan penjelasan. Kemudian jika memberikan pertanyaan harus menjawab dengan memberikan solusi. Proses transaksinya, mekanisme pembayaran tidak berbelit-belit. Kemudian pengiriman produknya itu digunakan dengan jasa yang tercepat. Analisis pemasaran, transaksi dicatat dan dianalisis, kemudian situs webnya itu juga harus lebih menarik. Keuntungan dari B2C dalam e-commerce yaitu yang pertama bisa menghemat biaya pemasaran, biaya operasional, modal awal, otomatisasi dan statistik barang itu bisa menjadi lebih efisien. Terus juga bisa menjaga stok barang, kemudian memasarkan produk itu dengan cepat. Kemudian keuntungan lainnya yaitu menghemat ongkos distribusi barang dengan biaya operasional dan kesempatan bisnis yang baru untuk mengetahui antusiasme konsumen, layanan konsumen yang lebih baik. Kemudian akan memberikan ketimbul rasa kenyamanan karena kemudahan akses informasi yang beragam dan membandingkan kemudian memilih harga lebih murah ataupun tidak selalu dibandingkan dengan situs yang lainnya. Ternyata ada juga tantangan dalam membangun bisnis to consumer di dalam e-commerce. Yang pertama itu bagaimana menarik pelanggan untuk membeli barang atau produk. Kemudian bagaimana caranya memupuk kesetiaan pelanggan, menyelesaikan transaksi dengan baik, dan keamanannya itu harus lebih diperhatikan dan bersifat privasi. Keuntungan customer to business di dalam e-commerce yaitu pelanggan dapat menyediakan survei online, data konsumen, adanya feedback atau saran produk dan website, dan ada review dari produk yang dijual. Sebagai balas jasa, pelanggan mendapatkan promosi, diskon, uang tunai atau cash, ataupun juga bisa poin yang bisa diklaim untuk membeli produk atau dicairkan dalam bentuk uang tunai. Ciri-ciri dari e-bisnis. Yang pertama, e-bisnis memiliki cakupan produk yang lebih luas, tidak hanya berfokus pada proses transaksi jual beli saja. Nah, e-bisnis biasanya memiliki sebuah kantor pusat ataupun kantor perwakilan untuk memanage seluruh bisnis elektronik yang sedang dikembangkan. Kemudian, e-bisnis memiliki banyak sekali fitur yang sangat lengkap, mulai dari tim pemasaran, tim IT, atau maintenance dan sebagainya. Dan e-bisnis juga dapat dilihat atau dipandang sebagai keseluruhan bagian dari sebuah situs yang menawarkan fasilitas e-commerce. Perbedaan antara e-bisnis dan e-commerce. Nah, pada dasarnya e-commerce dan juga e-bisnis bisa kita bedakan dengan sangat mudah. Hampir semua e-commerce adalah bagian dari e-bisnis. Jadi, tidak salah apabila kita menyebutkan banyak toko-toko online sebagai bentuk dari e-commerce ataupun e-bisnis. Namun demikian, tetap saja ada sebuah perbedaan antara kedua layanan yang berbeda dalam jaringan internet itu. Perbedaannya apa saja? Yaitu yang pertama, e-bisnis mencakup area yang sangat luas, mulai dari pembangunan modal, sumber daya manusia, sumber daya teknologi, proses marketing dan pemasaran, manajemen perkantoran, proses audit, dan segala macam elemen lainnya. Sedangkan e-commerce hanya berfokus pada proses jual beli atau pemindah tanganan yang dilakukan oleh proses transaksi secara elektronik di dalam sebuah situs. Lalu yang kedua, e-commerce merupakan bagian kecil dari sebuah e-bisnis. Ibaratnya apabila kita ibaratkan sebagai tubuh manusia, e-bisnis adalah seluruh tubuh manusia, sedangkan e-commerce hanyalah bagian tangan kiri atau tangan kanan manusia saja.
Yang ketiga, e-commerce hanya membutuhkan spesifikasi dan juga kemampuan analisa dari segi penjualan dan transaksi saja. Sedangkan e-bisnis membutuhkan pertimbangan matang dari berbagai aspek, mulai dari aspek pemasaran, produksi, dan lain-lainnya. Manfaat dari e-bisnis yang pertama bisa memperpendek jarak, memperluas pasar, memperluas jaringan mitra kerja. Biayanya lebih terkendali dan efisien, ada cash flow-nya lebih terjamin. Manfaat lainnya yaitu meningkatkan citra perusahaan, meningkatkan layanan konsumen, menyederhanakan proses, meningkatkan produktivitas, mempermudah akses informasi, dan mengurangi biaya transportasi serta meningkatkan fleksibilitas. Keunggulan dari e-bisnis yang pertama, efisiensi bisa pengurangan tenaga kerja. Yang kedua, tanpanya ada boundary atau tidak terbatas. Kemudian 24 jam bisa online, interaktif, dan ada hyperlink untuk saling berhubungan. Ada juga tantangan pembangunan sistem informasi e-bisnis. Yang pertama ada tantangan strategi bisnis, tantangan globalisasi, tantangan arsitektur informasi, tantangan investasi, tantangan kemampuan respon dan kontrol, dan tantangan operasional. Visi dan prospek membangun e-bisnis. Nah, visi dalam e-bisnis ini memberikan arah dari proses bisnis. Sistem e-bisnis bukan hanya mengkomputerisasi sistem informasi bisnis yang dihubungkan ke internet. Nah, visi e-bisnis itu dapat meliputi adanya keinginan yang kuat untuk konsisten untuk membangun hubungan langsung dengan konsumen. Yang kedua, pembangunan jaringan komunitas seperti adanya Klik BCA yang membangun jaringan dengan Telkomsel untuk penjualan pulsa. Ada perluasan pasar dan masuk era persaingan global. Nah, ada juga beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kegagalan dalam membangun sebuah e-bisnis. Yang pertama, pandangan bahwa e-bisnis adalah yang paling penting sehingga lupa akan komitmen dan konsistensi terhadap materi informasi produk dan lainnya. Lalu yang kedua, antarmuka yang kurang interaktif, kurang komunikatif, dan tidak user-friendly. Dan perubahan cara pandang pola bisnis, serta sistem dari tradisional menjadi modern dan global memerlukan waktu untuk beradaptasi. Nah, bagaimana Sobat Bidar? Apakah sudah paham dan mengerti tentang apa sih konsep dari e-commerce di e-business? Jangan lupa kalau ada pertanyaan, chat di kolom komentar atau juga bisa merefresh forum yang ada di e-learning. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.